Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi ya sama Ibu. Di hari ini kita akan belajar mengenai dunia usaha, dunia industri atau DUDI dari lulusan akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, DUDI ini berhubungan dengan pekerjaan nih, dengan suatu pekerjaan atau peluang kerja dari lulusan akuntansi dan keuangan lembaga. Oleh karena itu, sebelum kita mempelajari lebih jauh, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih peluang kerja itu? Nah, peluang kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan di masyarakat. Jadi, ketika kalian lulus dari SMK dan kalian akan mencari pekerjaan dan di situ kalian menemukan lowongan pekerjaan, itulah yang disebut sebagai peluang kerja. Jadi, peluang kerja adalah kondisi di mana tersedianya suatu pekerjaan atau adanya lowongan pekerjaan di sekitar kita gitu. Nah, menurut KNNI, apa itu KNNI? KNNI itu adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Ini KKNI ya. Nah, menurut KKNI, lulusan akuntansi dan keuangan lembaga SMK itu dapat dipetakan menjadi dua, yakni level 2 sebagai teknisi akuntansi senior dan level 4 sebagai teknisi akuntansi muda. Nah, apa sih perbedaan dari teknisi akuntansi ini? Nah, jadi ketika nantinya kelas 11 atau mungkin ketika kalian kelas 12, nantinya kalian akan mengikuti suatu uji kompetensi, di mana uji kompetensi ini hanya ada di SMK sebagai bentuk dari kejuruan itu sendiri. Kalau di SMA itu jarang ditemukan ya adanya uji kompetensi. Nah, ketika di SMK itu kalian mengikuti uji kompetensi dan kalian lulus dalam uji kompetensi tersebut, nantinya kalian akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, di AKL sendiri itu kalian akan mendapatkan gelar sebagai teknisi akuntansi. Nah, penentuan junior atau mudanya itu disesuaikan dengan sekolah kalian masing-masing. Ketika sekolah kalian mengambil yang level paling rendah atau level 2, itu nantinya kalian mendapatkan gelar sebagai teknisi akuntansi junior. Sedangkan untuk level 4 nanti mendapatkan gelar sebagai teknisi akuntansi muda gitu. Nah, teknisi akuntansi ini, sertifikat kompetensi ini bisa kalian gunakan untuk mendaftar pekerjaan. Dan profesi teknisi akuntansi itu dinilai sudah cukup dan sudah mampu untuk membantu tugas akuntan dalam mengolah data transaksi suatu entitas sampai dengan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan. Jadi, boleh banget loh sertifikat kompetensinya itu digunakan sebagai dasar ya, sebagai syarat untuk pendaftaran pekerjaan kalian gitu. Nah, tapi bukan berarti di SMK itu harus kerja ya. Kalau kalian lulusan SMK kalian mau kerja itu juga bisa. Kalian mau melanjutkan pendidikan di dikti atau perguruan tinggi itu juga boleh. Ataupun nantinya kalian mau membuka usaha menjadi wirausaha muda gitu, itu juga sangat boleh gitu. Jadi memang SMK ini diarahkan untuk ketiga hal ini, kerja, kuliah, ataupun berwirausaha. Nah, kalau lulusan akuntansi nih, lulusan dari SMK mau langsung kerja, kira-kira bisa jadi apa aja sih, Bu? Nah, di sini sudah tertulis ya, lulusan dari AKL SMK itu bisa jadi kasir, bisa jadi admin gudang, maupun customer service. Kalau kasir itu bisa di pusat perbelanjaan, ataupun di suatu wilayah, suatu tempat jual beli gitu. Nah, kasir ini pastinya kita akan berhadapan dengan komputer, kita akan berhadapan dengan alat hitung seperti kalkulator, ataupun nantinya ada mesin transaksi, dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau admin gudang ini nanti bertugas untuk mencatat seluruh kegiatan yang berhubungan dengan barang dalam perusahaan atau toko tersebut. Nah, admin gudang ini pasti tidak jauh dari buku ya, dari pencatatan, dari komputer seperti itu. Kemudian ada customer service. Customer service ini biasanya bertugas di perbankan seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lanjut dulu nih untuk kuliah, nah nantinya setelah kuliah kita bisa jadi apa? Itu kita bisa banget untuk mendaftarkan diri kita di perusahaan yang berhubungan dengan
akuntansi atau perusahaan-perusahaan tuh kebanyakan ada ya akuntansinya itu kita bisa mendaftar sebagai staf akuntansi keuangan ataupun sebagai staf pajak karena akuntansi ini tidak jauh ya dari perpajakan seperti itu dari hitung-menghitung angka gitu. Nah, kalau untuk di staf akuntansi keuangan ataupun di staf pajak ini yang pasti kita akan berhadapan dengan komputer terus-menerus ya, secara terus-menerus dan mungkin minim interaksi dengan orang lain seperti itu, dengan masyarakat secara langsung. Berbanding terbalik dengan kasir, admin gudang maupun customer service yang mana pelayanannya itu langsung ditujukan untuk masyarakat seperti itu. Nah, di sini kita juga membahas mengenai tugas pekerja dari bidang akuntansi dari kasir, admin gudang, maupun customer service. Di sini kasir bertugas untuk menjelaskan produk, mengecek barang, menerima pembayaran, melayani packing, ataupun menyerahkan barang. Karena kasir itu kan posisinya di depan. Ketika ada pelanggan masuk, itu yang pertama ditemui pelanggan adalah kasir. Jadi kasir ini harus mengetahui segala hal yang dinaungi di bawahnya. Ada produk-produk, ada harga, dan lain sebagainya gitu. Kemudian ada admin gudang. Admin gudang ini kerjanya di belakang layar, di mana seperti yang Ibu katakan tadi, admin gudang ini bertugas untuk mengurusi seluruh hal berkaitan dengan barang yang akan dijual ataupun barang yang baru saja dibeli gitu. Jadi bertugas untuk mencatat barang, menginput data, menghitung stok barang, menata barang, mencatat barang keluar, membuat laporan harian maupun memberi petunjuk barang. Jadi, biasanya ketika ada bagian lain yang akan bertanya nih, kira-kira dari barang ini masih sisa berapa nih di gudang? Itu akan menemui admin gudang. Kemudian ada customer service, ini yang bertugas di perbankan. Nah, customer service ini bertugas untuk memberi informasi lengkap, menjawab pertanyaan, menerima komplain, menyimpan nomor-nomor, maupun menjaga pelanggan. Jadi, ketika nanti ada nasabah yang masuk ke bank, kemudian bertanya mengenai misalkan produk-produk dari bank ini tuh apa, atau misalkan saya mau meminjam uang nih, itu biasanya akan diarahkan ke customer service gitu, bukan ke teller ya, karena teller itu biasanya hanya mengurusi bagian tabung-menabung, bagian keuangannya saja gitu, tidak mengurusi bagian administrasinya. Administrasi itu ada di customer service. Jadi tidak heran ya ketika kalian di SMK AKL kalian harus mempelajari pemasaran juga, kalian harus mempelajari perkantoran juga, administrasi, dan lain sebagainya. Karena memang tugas dari akuntansi itu tidak hanya hitung-menghitung, tidak hanya memegang uang, tapi juga ada tadi ya, di kasir ada packing, yang mana itu adalah lebih difokuskan di pemasaran, kemudian ada di memberikan informasi lengkap sebagai bagian dari administrasi di customer service itu memang merupakan bidang dari akuntansi, seperti itu. Nah, kemudian staf akuntansi keuangan dan staf pajak itu tugasnya apa aja sih? Nah, kalau staf akuntansi keuangan dan staf pajak ini lebih detail ya, karena perusahaan itu kan memang punya hierarki perusahaan gitu ya, dan staf ini adalah hierarki yang paling bisa dikatakan paling rendah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti ketika kita sudah bekerja sebagai staf, kita akan lama-kelamaan akan naik, bisa menjadi manajer, HRD, dan lain sebagainya gitu. Nah, staf akuntansi keuangan bertugas untuk menyediakan, meneliti, dan mencatat dokumen transaksi, mencatat jurnal umum, dan diposting ke buku besar, menyusun neraca lajur, menyusun laporan keuangan. Kemudian nanti akan dinaikkan kepada manajernya gitu. Manajer dari akuntansi keuangan. Nah, kalau staf pajak, tugasnya itu menghitung, membayar, melaporkan pajak, mengarsip dan membuat database, memperkirakan pengembalian pajak, dan mengidentifikasi pembayaran pajak. Jadi, staf pajak ini berhubungan dengan segala hal yang berhubungan dengan perpajakan, seperti itu. Perpajakan yang harus ditanggung ataupun yang harus diperhitungkan dari perusahaan yang tempat kita bekerja, seperti itu. Nah, tadi Ibu juga katakan kalau lulusan SMK itu nggak hanya kerja dan kuliah, tapi juga berwirausaha. Nah, di sini juga ada beberapa ide untuk membuka usaha. Ketika kalian ingin membuka usaha yang sejalan dengan jurusan kalian, yaitu jurusan akuntansi, coba kalian bisa mendatangi kantor jasa akuntansi atau KJA maupun kantor konsultan pajak atau KKP. Nah, di KJA
atau di KKP ini, nanti kalian akan diarahkan nih, kalau kalian, bidang usaha akuntansi itu ada ini gitu. Kalian bisa menentukan sendiri nih kira-kira yang passion kalian itu yang mana. Kemudian yang memang berpeluang dalam diri kalian itu yang mana gitu. Kemudian kalau misalkan kalian mau buka usaha yang tidak ada hubungannya sama akuntansi bisa nggak, Bu? Bisa banget. Di sini masih banyak banget bentuk usaha yang bisa kalian tekuni, yang bisa kalian ambil gitu ya. Ada usaha dagang, ada home industry, industri perumahan gitu, ada peternakan, perikanan, perkebunan, dan masih banyak yang lainnya gitu. Oke, jadi itu ya kurang lebih dari peluang kerja lulusan dari akuntansi dan keuangan lembaga. Ibu doakan semoga kalian yang ingin melanjutkan kerja bisa diterima kerja di tempat yang kalian inginkan, dan semoga yang mau melanjutkan kuliah juga bisa diterima di perguruan tinggi yang kalian inginkan, dan semoga yang ingin membuka usaha bisa dilancarkan dan juga dimudahkan dalam membuka usaha dan dalam berjalannya usaha ke depannya gitu. Mungkin cukup itu aja untuk pembelajaran kita di pagi hari ini. Banyak kurang lebihnya dari Ibu. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di materi pembelajaran kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.